Shalom, damai di hati, saudara-saudara jemaat Tuhan. Jumpa lagi bersama channel YouTube Marturia Bukit Kasih Girian Permai. Kita akan menjabarkan trilogi pembangunan jemaat dari tanggal 20 sampai 26 April 2025 dengan bahan bacaan dari kitab Perjanjian Baru, Yohanes pasal 20 ayat 1 hingga yang ke-10. Serta dituntun dalam tema mingguan Gemim, Yesus bangkit dari antara orang mati, percaya. Namun sebelum itu, mari kita berdoa. Bapa kekal yang berada dalam kerajaan surga, bersyukur, berterima kasih untuk setiap kasih dan anugerah-Mu yang senantiasa tercurah bagi kehidupan kami. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan jumpa indah bersama umat Tuhan dalam channel YouTube Marturia di saat ini. Kami boleh berkesempatan lagi menjabarkan trilogi pembangunan Gereja Masehi Injili di Minahasa. Maka kami mohon tuntunan Roh Kudus Tuhan. Biarlah apa yang kami baca lewat firman Tuhan dalam Alkitab dan apa yang dijabarkan sebentar menjadi bagian tempat dalam kehidupan kami, hati kami, bahkan pun dalam perilaku kehidupan kami sebagai umat Tuhan. Maka berfirmanlah ya Bapa di sorga, kami sedia mendengarkannya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, firman kehidupan kami. Amin. Tema Tuhan, tema bulanan, kematian dan kebangkitan Yesus Kristus mendorong orang percaya berdamai dengan segenap ciptaan Allah. Menuntun kita selaku warga Gereja Masehi Injili Minahasa dalam bacaan firman tanggal 20 hingga 26 April 2025. Dan Injil Yohanes 20 ayat 1 hingga 10 menuntun dalam tema mingguan, Yesus bangkit dari antara orang mati, percayalah. Demikian firman Tuhan, Injil Yohanes pasal 20 ayat 1 hingga yang ke-10. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid lain yang dikasihi Yesus dan berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan murid-murid yang lain ke kubur. Keduanya berlari-lari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu dan melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Demikian firman Tuhan. Kita lanjut dengan menjabarkan trilogi pembangunan Jemaat Gereja Masehi Injili di Minahasa. Jemaat Tuhan yang diberkati, alasan pemilihan tema, hingga saat ini masih ada orang-orang yang minta bukti dan mempertanyakan kebenaran kebangkitan Yesus Kristus. Dan salah satu yang bisa disebut misalnya kelompok Kristen progresif yang menyatakan bahwa keselamatan tidak hanya melalui kebangkitan Yesus Kristus, namun dapat diperoleh melalui perbuatan baik manusia. Ajaran atau pandangan seperti ini membingungkan
dan dapat menyesatkan. Namun sejarah panjang kekristenan memberi kesaksian bahwa meskipun banyak bermunculan pandangan, aliran-aliran yang mempertanyakan dan atau tidak mempercayainya, iman kepada Yesus Kristus tidaklah pudar. Orang Kristen terus dituntut untuk memelihara imannya dan tidak mudah goyah dengan ajaran sesat yang muncul dalam konteks hidupnya. Teks bacaan ini mengajak kita untuk tetap percaya kepada Yesus Kristus yang bangkit dari antara orang mati. Teks ini dibaca dalam terang tema Yesus bangkit dari antara orang mati, percaya. Umat Tuhan yang diberkati, pembahasan tematis. Kita masuk dalam pembahasan teks Alkitab, Ekseges. Injil Yohanes ditulis pada akhir abad pertama atau sekitar tahun 90 sampai 100 Masehi. Kepada orang Kristen yang sedang menghadapi tantangan karena iman mereka kepada Yesus Kristus. Mereka adalah kelompok yang menyendiri serta menghadapi tantangan dari orang-orang Yahudi dan kelompok pendukung Yohanes Pembaptis. Situasi ini mendorong mereka untuk menyatakan iman mereka kepada Yesus Kristus yang bangkit itu. Teks bacaan ini menceritakan tentang Maria Magdalena, Petrus, dan murid lain yang dikasihi Yesus menemukan kuburnya telah kosong, sementara kain kafan dan kain peluh masih ada di situ. Teks ini juga mengungkapkan bahwa para murid atau pengikut Yesus belum mengerti isi kitab suci. Sikap belum mengerti ini nampak dalam perilaku para tokoh di dalam teks ini. Pertama, Maria Magdalena datang ke kubur Yesus pada pagi hari untuk merempahi tubuhnya sesuai dengan adat istiadat umat Yahudi. Ia melihat batu penutup kubur telah diambil dan tanpa memeriksa terlebih dahulu langsung memberitahukannya kepada para murid. Informasi yang disampaikannya kepada para murid ini, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Ini dalam ayat 2 bacaan tadi. Maria tidak berpikir bahwa Yesus telah bangkit. Sebaliknya ia berpikir bahwa tubuhnya telah diambil atau dicuri orang. Tujuannya datang ke kubur pun untuk melaksanakan adat istiadat umat Yahudi. Yang kedua, murid lain yang dikasihi Yesus. Ia lebih dahulu tiba di kubur tetapi hanya menjenguk dan tidak masuk karena ragu-ragu. Setelah Petrus masuk, barulah ia ikut masuk dan teks menyatakan bahwa setelah melihat ia percaya. Ketiga, Petrus yang begitu tiba langsung masuk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah, sedangkan kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu lagi, tetapi agak di samping di tempat lain dan sudah tergulung. Dapat dibaca dalam ayat 6 yang ke-7. Situasi di dalam kubur Yesus yang dilihat oleh para murid adalah bahwa tidak ada tanda-tanda kubur itu telah dimasuki pencuri atau perampok kubur. Tidak ada tanda-tanda kubur Yesus telah dibuka dengan paksa. Dan tidak ada tanda-tanda kekerasan atau dirampok oleh para perampok kubur seakan-akan tubuh Yesus diambil paksa. Demikian pula posisi kain kafan tidak menunjukkan tanda-tanda telah dibuka dengan paksa. Jadi buktinya bukan hanya pada pintu kubur yang terbuka, tetapi juga pada kain kafan dan kain peluh yang tetap ada di sana. Sementara tubuh Yesus tidak ada lagi, serta tidak ada tanda-tanda kekerasan yang terjadi. Kesimpulannya, sesuatu yang dahsyat dan sulit untuk dimengerti telah terjadi di dalam kubur tersebut. Yesus bangkit. Saudara-saudara diberkati Tuhan, teks ini memberikan alasan mengapa para murid dan pengikut Yesus bersikap demikian.
Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Teks ini juga tidak mengatakan bahwa mereka tidak tahu, tetapi mereka belum mengerti kitab suci. Itu berarti mereka sudah memahami bahwa Yesus akan bangkit pada hari ketiga. Oleh karena itu, penting untuk bukan hanya mengetahui isi kitab suci, melainkan untuk memahami dan melakukannya. Sebab Yesus menggenapi kehendak dan rencana Allah di dalam kitab suci melalui kebangkitan. Kata kerja ia harus mengekspresikan keharusan, kebutuhan, keperluan, kemestian, keadaan terpaksa. Kata ia harus di sini merujuk pada kegentingan atau keharusan tindakan yang dilakukan oleh Yesus. Kebangkitan Yesus adalah bagian dari rencana keselamatan yang Allah kerjakan bagi seluruh manusia dan ciptaannya. Kebangkitan Yesus menyatakan bahwa Allah adalah Allah yang hidup dan yang terus berkarya. Dia bukan Allah yang mati, dia berkuasa atas maut. Kebangkitan Yesus juga memberi arti tersendiri bagi para murid. Mata mereka seperti terbuka dengan melihat fakta atau bukti kebangkitannya. Mereka memahami pengajarannya dan menjadi percaya. Beberapa penafsir menyatakan bahwa peristiwa kebangkitan Yesus memiliki arti yang sangat penting bagi para pengikutnya, bahkan menjadi dasar terbentuknya gereja atau persekutuan orang-orang yang percaya kepadanya. Para murid menjadi pemberita tentang kebangkitan Yesus, sebab mereka telah melihat bukti kebangkitannya dan menjadi percaya. Jemaat yang diberkati Tuhan, kita masuk dalam makna dan inspirasi firman. Bagi semua orang percaya, teks ini mengajarkan bahwa kita memang hidup dalam suatu konteks budaya tertentu yang kemudian membentuk identitas sebagai manusia. Namun sebagai orang Kristen, jati diri kita adalah pengikut Kristus. Oleh karena itu, janganlah kehidupan kita dipengaruhi oleh adat istiadat yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Teks ini tidak mengatakan bahwa adat istiadat itu tidak baik, tetapi menyatakan bahwa adat istiadat sedemikian kuat mengikat sehingga kita terkadang lebih suka melaksanakannya daripada mendengar, memperhatikan, merenungkan, melaksanakan, percaya dan melakukan pengajaran firman Tuhan. Kiranya ikatan pada adat istiadat tidak membuat kita melupakan pengajaran firman Tuhan dalam Alkitab. Kedua, kendati kita tidak melihat secara langsung situasi kubur Yesus ketika peristiwa kebangkitannya, namun bukti-bukti yang disampaikan di sini jelas merupakan jawaban atau bantahan terhadap semua keraguan mengenai kebangkitan Yesus. Kesaksian para murid dalam teks ini kiranya dapat menolong kita untuk sungguh-sungguh percaya bahwa Yesus benar-benar bangkit dan hidup. Karena itu, janganlah ragu tetapi percaya. Yang ketiga, membaca Alkitab adalah suatu keharusan. Sebab membaca Alkitab akan menolong orang percaya untuk bertumbuh dalam imannya kepada Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus. Membaca Alkitab mengingatkan pengetahuan dan pemahaman tentang kehendak firman Tuhan serta dapat menumbuhkan iman. Membaca Alkitab menolong orang percaya untuk memahami dirinya sendiri sebagai umat Allah yang telah diselamatkan. Sehingga ia tahu bagaimana sepatutnya hidup sebagai orang percaya. Karena itu, penting bagi kita untuk rajin membaca Alkitab, belajar pengajaran firman Tuhan, dan melakukannya. Demikian menjabarkan teologi pembangunan jemaat Gereja Masehi Injili di Minahasa. Untuk itu mari kita berdoa.
Terima kasih Bapa di sorga, biarlah kiranya apa yang boleh kami baca, apa yang boleh kami dengar lewat menjabarkan trilogi pembangunan jemaat Gereja Masehi Injili Minahasa di saat ini dapat menjadi pedoman bagi kami semua selaku orang percaya, terus menguatkan iman dan meneguhkan hati kami bahwa Allah sumber kehidupan kami di dalam anaknya Yesus Kristus telah menyelamatkan kami selaku orang percaya. Maka biarlah kiranya Engkau Bapa di sorga berkenan memberkati kami semua, memberkati multimedia Marturia Bukit Kasih Gerian Permai yang terus dalam pelayanannya menyebarluaskan kebenaran firman Tuhan. Tetapi pun memberkati seluruh umat Tuhan dimanapun berada yang boleh menyaksikan channel ini. Terima kasih Bapa di sorga, doa syukur dan permohonan kami bawa di dalam nama anakmu Yesus Kristus, Juru Selamat kehidupan umat manusia. Amin.